Hey yo, what's up gengs? Ini merupakan video pertama saya di channel Frame by Frame ini. Di sini saya ingin share bagaimana saya, seorang awam ini, mencoba merakit PC dengan mudah hanya dengan bantuan manual book dari setiap part yang saya pakai. Emang bisa? Ya bisa lah. Emang susah-susah gampang sih sebenarnya. Tapi kalau saya mulai bingung, tinggal baca lagi aja manual booknya. Easy. Oh ya, tapi di sini saya hanya menjelaskan secara general saja ya dari setiap part yang saya pakai, karena memang saya bukan expert di bidang bedah spesifikasinya. Oke, here we go. Yang pertama yang akan saya bahas ini ada Aorus B460 Pro AC Gaming Motherboard. Aorus ini keluaran dari brand Gigabyte ya. Seri ini sudah punya heatsink yang besar, dual slot NVMe PCI Express 3.0, dan sudah dilengkapi thermal guards, Wi-Fi dan Bluetooth 5, USB Type A dan Type C 3.2 Gen 2, dual channel DDR4 dan RGB Fusion tentunya. Jadi bisa mengatur warna LED dari aksesoris yang dipakai nanti, seperti RAM, LED strip, kipas dan lain-lain. Ya biar gak kalah saing lah sama brand sebelah. Secara zaman now kan no RGB, no party. Untuk motherboard yang seri ini khusus untuk Intel generasi ke-10 ya. Dan RAM yang bisa digunakan maksimal di 128GB dan berjalan maksimal di 3000 MHz. Slot untuk VGA cardnya juga sudah berbahan besi loh. Mau pakai VGA card yang berat juga pasti aman tentunya. Gak akan bending slotnya, apalagi sampai motherboardnya yang bending. Aduh, duit lagi yang ada kan. Part yang kedua ini ada prosesor dari Intel Core i7 seri 10700F generasi ke-10 dengan kode name Comet Lake. i7 apa itu bro bacanya nih? i7 aja lah biar keren ya. Kenapa nggak pakai Core i9 aja bro? Jawabannya simple, mahal bro. Buat saya sih mahal ya. Jadi ya udah pakai ini aja udah cukup lah. Kan tergantung kebutuhan juga kan sebenarnya. Untuk spesifikasi prosesor ini ngana lihat di website resminya Intel ya. Kan percuma juga saya bacain tapi nggak dijelasin. Yang saya tahu sih cukup lihat base frekuensinya di 290 GHz dan maksimal di 480 GHz. Biasanya nih, semakin besar angkanya, ya semakin cepat kinerjanya. Simple kan? Oh ya, ini sekedar info saja ya. Prosesor Gen 10 ini kebetulan ada huruf di akhir seri angkanya. Misal yang saya pakai ini seri 10700F dan ada juga yang 10700K. Maksudnya apa ya F dan K? Jadi kalau ada akhiran huruf K di setiap seri dan generasinya, itu untuk kebutuhan overclocking dan tentunya disesuaikan juga dengan motherboard yang kompatibel untuk seri K tadi. Berarti selain huruf K pastinya bukan untuk overclocking. Pinter. Nah, dan yang di tangan saya sekarang adalah kipas bawaan dari prosesornya. Dan kebetulan untuk prosesor ini saya tidak pakai kipas bawaan ini. Saya pakai water atau liquid cooling all in out dari Aerocool. Nanti kita jajal. Oke, berikutnya part yang ketiga. Ada memori RAM Random Access Memory dari brand Team Group T-Force Gaming Memory Delta RGB DDR4. Panjang gila nih namanya. Karena motherboard yang saya gunakan tadi maksimal jalan di frekuensi 3000 MHz, makanya saya pakai RAM yang 3600 MHz ya. Loh, ya masuk gak ya? Ya enggak dong gengs. Ya disesuaikan aja spesifikasi RAM-nya dengan kemampuan maksimal dari motherboardnya. Dan pastinya akan menjadi sia-sia kalau menggunakan RAM yang lebih tinggi frekuensinya dari motherboard, karena otomatis akan turun mengikuti kemampuan maksimal dari motherboardnya itu sendiri. Ngerti nggak? Puyeng? Ya puyeng lah. Kita masuk ke part yang keempat. Ada graphic processing unit atau bahasa pasarnya itu VGA card. Nah,
Ini nih yang lagi marak diperbincangkan di mana-mana ya, khususnya para seller dan buyer di dunia perkomputeran yang lagi pusing 7 turunan karena masalah stok dan harga untuk barang ini. Dimana para antek-antek miner yang satu orang bisa beli VGA 5-10 unit sedang bergelut untuk memperjuangkan yang namanya Bitcoin dan stok yang menipis di pasaran dan sulitnya restock karena pandemi di Indonesia sehingga harga jadi nggak karuan. Dan akhirnya imbasnya ada di orang kaya saya ini. Nggak punya duit banyak lah kok sok-sokan beli VGA di kondisi sekarang. Aduh. Akhirnya pilihan jatuh di seri GTX 1650 dari Asus TUF Gaming 4GB Overclock Edition. Ya jujur ya, yang pilih seri ini tuh dompet saya sebenarnya. Bukan dari lubuk hati ini sebenarnya. Aduh. Tapi nggak apa-apalah meskipun jatuhnya bottleneck sama prosesornya. Karena harusnya di Core i7 Gen 10 idealnya pasangan VGA-nya ada di seri RTX sih. Tapi bukan berarti VGA ini jelek ya. Enggak kok, bagus. Cuman unbalance aja sama prosesornya. Secara kan zaman now kalau mau ngebut ya pakai yang spek atas dong. Yang dimana spek atas itu sudah ada di seri RTX. Dan masalahnya buat saya seri RTX ini adalah produk gagal ya bro. Gagal saya beli. Oke, daripada saya kelamaan nabung buat si RTX tadi, kita lupakan saja dia sejenak ya. Bikin gemes doang sih. Sekedar informasi saja, brand Asus ini mengeluarkan seri TUF atau The Ultimate Force. Asik, keren gak tuh? Dikarenakan oleh pasar yang cukup mengeluh dengan seri ROG-nya Asus yang notabene mahal banget. Makanya Asus mengeluarkan seri TUF ini untuk pasar middle end. Jadi tetap merasakan aura-aura gaming dengan harga yang masuk akal. Dan meskipun seri ini bukan seri yang terbaik di seri 16, untungnya dia sudah GDDR6 loh. Ya cukup membantu lah untuk menutupi kekurangannya. Apaan tuh bang GDDR6? Oke. Jadi GDDR6 itu googling gih. Part yang kelima ini ada SSD NVMe dari Adata. Untuk zaman edan sekarang sih harusnya udah pakai penyimpanan data yang beginian nih. Karena ini tidak menggunakan kabel lagi, jadi langsung ditancapkan ke slot PCI Express dari motherboard. Makanya ini yang membuat dia jadi kenceng banget kecepatan baca dan tulisnya. Nah, ini dia part ke-6. Ada water atau liquid cooling dari Aerocool seri Pulse L240F. Kenapa Aerocool bang? Kan banyak brand lain yang lebih bagus mungkin. Karena saya nggak lihat merek. Kebetulan yang modelnya agak unik di antara semua jajaran water cooling ya brand dan seri ini. Uniknya di mana bang? Jadi di water blocknya itu ada semacam kipas kecil dan tentunya itu bukan untuk mendinginkan ya. Itu cuma aksesoris dan menurut saya itu yang membuat estetik dari brand ini. Kalau soal performanya, ya mungkin tidak sebaik brand lain di kelasnya. Toh untuk penggunaan casual saja sudah lebih dari cukup kok untuk menjaga temperaturnya si prosesor tetap di titik aman. Menurut saya loh ya. Sebenarnya secara performa mungkin tidak beda jauh dengan yang model kipas ya atau bawaan dari prosesor. Malah mungkin yang model liquid begini resikonya lebih besar karena bisa saja terjadi kebocoran dan air yang keluar bisa mengenai part yang lain yang mengakibatkan kerusakan. Syukur-syukur nggak korslet dan kebakar. Tapi maintenance-nya pun saya rasa nggak seribet yang custom water cooling ya. Yang penting secara penampilan dan fungsi bisa jadi nilai plus lah di PC ini. Dan saya sih cukup berharap semoga bukan dapat barang yang cacat pabrik ya untuk mengenai masalah kebocoran tadi. Semoga. Nah, water cooling ini pun ada 3 jenis ukuran. Bisa dilihat dari angkanya. Misal 120 untuk 1 kipas, 240 untuk 2 kipas, dan 360 untuk 3 kipas. Semakin banyak kipasnya ya semakin adem tentunya si prosesor.
Apalagi mungkin untuk penggunaan yang cukup berat ya, misal gaming berjam-jam atau render 3D, siap-siap tuh prosesor langsung gerah. Ya, balik lagi ke kebutuhan masing-masing. And the last part, yang ketujuh, ada power supply dari first player seri DK 600W. W itu apa? Watt kali ya? Duh bang, gini hari lu gak takut apa gak pakai brand ternama? Ingat, zaman pandemi gini jangan lagu-laguan deh lu beli barang yang harganya melebihi fungsi. Lagian brand ini bagus kok. Lihat aja di kotak dusnya tadi, ada tulisan Japan-Japannya kan. Kendaraan lu pada dari sono kan. Bodoh amat. Jadi brand ini menjanjikan garansi 3 tahun. Kabelnya sudah flat dan warna hitam. Terus kenapa kalau warna hitam? Ya lu lihat aja tangan gua sama kan warnanya. Iya. Sertifikat 80 plus bronze. Dan yang paling asiknya nih bro, udah full modular bro. Kalau harganya sih kata dompet saya yang suka deg-degan kalau masalah bayar membayar, masuk bos. Oke gengs, kira-kira gitu kali ya dongeng untuk semua part ini. By the way, di akhir timeline ini saya sudah bikin rangkuman gambar detail dari semua part. Ya nggak detail-detail amat sih. Hope you enjoy it gengs. Thanks for watching.